Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan, saya Sekretaris PGRI Kabupaten Parigi Motong, dan di samping kanan saya, Nama Muhasab ya. Saya Wakil Ketua 2 Pengurus PGRI Kabupaten Parigi Motong. ya. Hari ini kita akan membahas masalah keanggotaan PGRI, Pak. Iya. Dan ini ada banyak yang bertanya bahwa keanggotaan PGRI itu ada dari tingkatan kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi. Saya hanya ingin mau Bapak menjelaskan bagaimana pemetaan tentang anggota tersebut. Karena ini kabarnya karena mengikuti pemetaan dari pemerintah. Kan kalau SMA, SMK dan SLB itu di bawah naungan provinsi. Kemudian SMP, SD, TK di bawah naungan kabupaten. Namun kalau PGRI menurut anggaran dasar sepertinya tidak begitu, Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan tentang. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau ada pengurus provinsi, ada pengurus kabupaten PGRI. Kalau keanggotaan, di mana dia berada, berarti dia di situ menjadi anggota PGRI. Kalau di kabupaten ya di kabupaten, walaupun tingkatannya itu SMK, SMA, SLB, ya, SMP, SD, PAUD pun, PAUD itu masuk anggotaan PGRI kabupaten. Jadi semua berhubungan dengan kabupaten. Kalau dia di kecamatan, SMK, SLB kalau ada di kecamatan itu dia di bawah naungan kecamatan di mana dia sekolah itu berada. Begitu, Pak. Berarti di mana PGRI, berarti di situ mereka menjadi anggota PGRI. Otomatis dia akan. Misalnya contoh SMK 1 Siniu, berarti dia menjadi anggota PGRI kecamatan. Betul. Ya. Oke, teman-teman, saya kira jelas tentang keanggotaan PGRI. Kemudian ini kartu digital PGRI. Kalau kartu digital PGRI ini, Pak, sekarang dia didaftar melalui link. Oh iya. Dan kemudian teman-teman secara pribadi bisa mendaftar langsung. Oh, dia daftar bisa secara sendiri-sendiri. Dia sendiri-sendiri. Mengupload sendiri dan kemudian akunnya diverifikasi oleh kecamatan dan kabupaten. Misalnya kalau dia resmi menjadi anggota. Dan menurut anggaran dasar rumah tangga bahwa anggota baru untuk mendaftar di keanggotaan PGRI dia dikenakan biaya Rp25.000, tapi hanya sekali itu, Pak. Sekali saja. Sekali. Dan untuk kelanjutan pencetakan ya terserah. Tapi kalau yang hak cetak itu adalah kabupaten yang hak cetak. Iya, iya. Jadi teman-teman hanya bisa mendaftar dan kemudian hak cetak kabupaten, PGRI kabupaten yang bisa berhak untuk mencetak. Biayanya berapa itu, Pak? Biayanya itu dari kebijakan kabupaten disesuaikan dengan harga-harga bahan. Misalnya kalau harga bahannya misalnya tinggi atau besar ya disesuaikan. Tapi tidak semahal-mahal itu. Tidak ada sampai 100.000, Pak. Tidak ada sampai 100.000. Oke, saya kira untuk kartu digital itu, Pak, seperti itu. Mudah saja. Mudah. Dan kemudian ini, Pak, tentang kelengkapan organisasi, ya ini ada APKS, kemudian SLCC, kemudian ada perempuan PGRI, dan kemudian ada LKBH. Tapi saya untuk kali ini mungkin Bapak bisa menjelaskan hanya dua, APKS dan SLCC. Baik. Jadi ada kelengkapan organisasi PGRI itu. Salah satu diantaranya adalah APKS dan SLCC. Kalau perempuan PGRI kan sudah terbentuk, sudah jalan. LKBH-nya juga sudah sering ada pendampingan kepada guru-guru kita yang ada masalah, ada kasus hukum, itu dibantu oleh LKBH. Kemudian masalah APKS itu sebenarnya adalah Asosiasi Profesi dan Keahlian Khusus. Ini baru kita bentuk, pengurusnya di kabupaten, jadi ada sudah yang bertanggung jawab, yaitu nanti
mencari informasi atau data guru-guru yang memiliki keahlian yang sejenis. Ya. Kalau dulu ada namanya MGMP, apa KKG, Ya, KKG. dan lain-lain. Nah, sekarang untuk memfasilitasi mereka, membantu mereka, maka dari PGRI membuat satu kelengkapan organisasi untuk kepada guru-guru ini yang ada di Kabupaten Parigi Motong secara khusus ya. Ya, secara khusus nanti akan bisa membuat kegiatan-kegiatan, apalagi menjelang Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional, proklamasi dan seterusnya, itu bisa membuat suatu kegiatan lomba-lomba tentang misalnya inovasi pembelajaran dan lain-lain. Ya. Itu diinformasikan kepada seluruh guru siapa saja, khususnya di bawah naungan lingkungan Kabupaten Parigi Motong, PGRI Kabupaten Parigi Motong bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, mengikuti lomba tersebut, baik tingkat PAUD, SD, SMP, SMK, MTS, semuanya. Boleh difasilitasi oleh APKS. Difasilitasi oleh APKS yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Kemudian juga begitu juga dengan SLCC ini, Smart Learning and Character Center. Ini berbahasa Inggris ini. tapi sepertinya kalau yang tahu bahasa Inggris dia tahu artinya. Nah, itu bagi mereka guru-guru ini yang memiliki kemampuan IT TIK apa TIK atau IT, mana yang sekarang istilah ini Pak? Sama saja, IT dengan TIK. Teknologi Informasi Komunikasi, karena zaman ini sudah zaman digital. Jadi informasi-informasi pembelajaran ataupun informasi tentang PGRI ini, kegiatan-kegiatan guru dan siswa bisa nanti difasilitasi oleh SLCC ini, mengadakan webinar, Zoom apa dan sebagainya. Karena kalau mau dikumpulkan pada saat yang bersamaan, kita ini wilayahnya luas, itu biasa mengalami kesulitan. Betul. Jadi salah satu alternatifnya adalah dengan secara daring istilahnya dulu, pembelajaran daring. Bisa diikuti, dia murah, tidak banyak biaya, ya kan? Yang penting punya kuota internet ini, dan kemudian punya jaringan juga. Punya jaringan, betul. Biar ada kuota, tidak ada jaringannya. Kalau yang di Tinombo, di Palasa, di atas itu bisa Pak ya. Yang penting ada jaringan. Yang penting ada jaringan, bisa. Di mana saja. Sekarang ini sudah ada kemudahan-kemudahan dengan kemajuan teknologi ini. Ada sudah yang bisa dibawa-bawa ini, kayak semacam kayak IndiHome, tapi dia sudahlah bisa mobile dia. Bisa dibawa kemana saja. Tempat camping bisa kita aktifkan, walaupun kita berada di hutan mungkin. Sudah bisa. Ini luar biasa nih kalau apalagi SLCC-nya orang memang mahir di ICT, bisa memfasilitasi dengan hal-hal yang sudah Bapak katakan tadi. Jadi guru-guru kita yang ada di pelosok kalau dia kreatif dan mampu dia bisa kita tahu keberadaannya, karena ini bisa dia ikut berpartisipasi di kegiatan itu. Berpartisipasi atau bergabung sebagai SLCC bisa dia bergabung. Jadi misalnya untuk media-media SLCC ini apa saja yang disiapkan? Karena mereka bergerak di bidang digital. Maksudnya untuk teman-teman yang nanti kan bisa bergabung. Iya, bisa bergabung, mungkin punya sudah kanal YouTube tersendiri. TikTok, di media sosial lain kayak Facebook, IG dan media lain. Bahkan di Jawa Timur itu Pak, saya lihat SLCC bahkan ada televisi, penyiaran, televisi, PGRI televisi. Dia nanti akan menyiarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru-guru, siswanya juga. Kemudian mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah bisa kita undang. Misalnya pemerintah untuk melakukan penjelasan, klarifikasi. Bisa sekali. Nanti kita undang narasumbernya kan. Misalnya nanti ke depan tahun 2025 ada kebijakan baru tentang kurikulum baru. Nah, itu nanti bisa disosialisasikan oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya itu, bagaimana
kurikulum itu. Kemudian bagaimana nanti pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah. Nah, ini juga yang tidak paham dengan kenaikan gaji ini, mungkin bisa juga cari narasumber. Apakah benar guru ini akan dinaikkan gaji 1 kali gaji pokok? Iya. Atau hanya baru yang diangkat kenaikan yang tadi itu honorer 500.000? Iya. Ini kan saya juga masih bingung, Pak, bagaimana sebenarnya? Ya, makanya kita jangan memberikan penjelasan karena kita juga ini sebagai pendengar. Nah, karena kalau di media sosial ini yang lagi rame ini kan itu disorot itu. Iya, disorot. Tentang guru ini. Tapi memang sebagai pemerintah harus memperhatikan. Iya, dinaikkan 500.000, kemudian kalau PNS 1 kali gaji pokok. 1 kali gaji pokok. Lumayan kan, Pak, itu. Ya, ini Pak, kalau masalah uang itu memang rame kalau orang bicarakan, sensitif. Sensitif sekali memang. Nah, mungkin itu ya Pak, salah satu bagian dari SLCC ya. Iya, SLCC. Untuk memberikan klarifikasi, memberikan informasi yang betul-betul valid, iya toh. Jangan hoax. Betul. Jadi harus valid. Jadi dari sumber yang memang terpercaya. Iya. Kalau masalah kartu PGRI, beliau ini sudah sebagai sekretaris yang mengetahui persis biaya dan proses pembuatan kartu itu. Kalau memang mau dibuatkan kartu, tapi secara online dia sudah memiliki kartu itu, hanya dalam bentuk digital. Karena kartu sekarang Pak mempunyai barcode. Dan kemudian tidak ada lagi tanda tangan. Tidak ada lagi. Langsung barcode. Dan kemudian kartu itu berlaku seumur hidup. Jadi misalnya kepengurusan berikutnya tidak ada lagi perubahan kayak kartu. KTP ya. Kayak KTP. Sudah KTP seumur hidup ini. Iya. Bahkan ada print yang lebih canggih itu bisa kita pakai untuk mencabut uang semacam ATM. Artinya kartu yang serba bisa lah. Seperti, tapi kalau di sini di Parigi Motong kita belum berlakukan itu karena kita hanya print manual saja. Jadi teman-teman bisa juga mencetak sendiri kalau misalnya, tapi harus minta izin dengan kabupaten untuk cetak. Iya, cetak kartu. Cetak kartu ya. Karena semua. Kenapa harus izin, Pak? Karena di aplikasi itu di dalam itu ada verifikasi kabupaten. Berarti siap cetak. Mereka bukan yang mendaftar yang mencentang, tapi yang verifikasi kabupaten. Jadi diklik siap cetak, dulu. Ya disetujui dulu. Ya begitu kesimpulannya disetujui. Supaya diketahui. Iya. Dan kemudian Pak ini PGRI ini mempunyai anggaran dasar terbaru masa bakti 23. ADART ya. Iya, anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ini juga perlu kita sosialisasikan agar supaya cabang-cabang teman-teman di cabang di kecamatan melakukan kegiatan itu bukan berdasarkan kebijakan, tapi berdasarkan aturan rumah tangga. Jadi ada memang aturan sudah tertulis itu. Apalagi Parigi Motong ini Pak, menjelang pemilihan ketua PGRI Parigi Motong, mungkin Bapak bisa ini salah satunya sebagai kandidat calon ketua terkuat. Iya, artinya itu saya serahkan kepada pengurus cabang. Kalau mereka nanti mendorong saya untuk ikut dalam kontestan pemilihan pengurus kabupaten, itu sah-sah saja. Tetapi saat ini saya masih bertugas di luar kota. Jadi ada secara aturan itu tidak bisa kan, ada jarak-jarak tertentu. Karena kesana kemarin mobilenya itu agak memerlukan waktu. Jadi diutamakan dulu yang tinggal di seputaran Parigi dan terjangkau dengan gedung guru Indonesia. Insya Allah kalau saya dipindah boleh saja. Bapak juga boleh. Iya kan? Nanti tunggu perkembangan selanjutnya. Kemudian syarat-syaratnya apa? Mungkin Pak Sekretaris lebih paham itu nanti yang menjadi calon ketua kabupaten, pengurus PGRI kabupaten mungkin ada syarat. Misalnya minimal dia pernah jadi pengurus kabupaten. Kalau pengurus kecamatan bagaimana? Kalau pengurus kecamatan itu, misalnya dia ketua kecamatan. Ketua kecamatan kemudian mencalonkan menjadi ketua PGRI kabupaten dalam anggaran dasar rumah tangga tidak boleh dengan jabatan yang sama.
Oh. Nah, mungkin dia bisa masuk ke wakil ketua. Atau ketua. pengurus di bidang lain. Pengurus di bidang lain. Boleh. Pengurus di bidang lain itu boleh, tergantung ketua yang terpilih. Iya. Ya. Dia kan nanti memilih atau dan perangkatnya. Dan kemudian bagi cabang-cabang yang membentuk pengurus melalui konvensi luar biasa, itu tidak bisa mencalonkan. Kenapa dia tidak bisa? Karena dalam anggaran dasar rumah tangga terbaru, berarti kalau secara pikiran kita bahwa KLB itu bermasalah. Oh iya. Konvensi luar biasa. Kenapa? Ya, itu alasannya. Nah, jadi ini menurut PGRI bahwa kejadian-kejadian yang kemarin yang seperti di Jawa Timur ada KLB. Nah, jadi itu mungkin disahkan kemarin di Jakarta pada saat kongres, tercantum dalam anggaran dasar rumah tangga. Nah, insya Allah ini Pak menjadi tanggung jawab kita untuk mensosialisasikan. Ya. Jadi alhamdulillah melalui pengurus SLCC ini, ya channel YouTube SLCC. Siapa ketua pengurus SLCC sekarang? Pananang Yunde. Ini dia guru SMK Negeri 1 Senio. Jadi beliau ditarik ke sini untuk bagaimana bisa membawa PGRI ini bisa lebih baik ke depannya. Sehingga program-program PGRI Kabupaten bisa tersosialisasi melalui media online. Ya kan? Jadi yang terakhir Pak, harapan Bapak yang terakhir ini, harapan Bapak untuk PGRI ke depan. Ya, untuk harapan saya PGRI ke depannya ini supaya lebih baik lagi, tentu kita butuh pengurus yang betul-betul mau bekerja secara bertanggung jawab dan betul-betul keikhlasan, pengabdian, ikhlas berbuat pengabdian kepada guru-guru yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Itu yang utama, ikhlas. Karena pekerjaan ini kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan itu hanya mau cari keuntungan apa sini atau mengharap gaji di PGRI. Mengharap gaji tidak ada gaji. Tidak ada gaji di PGRI. Ini kan organisasi guru. Ya, organisasi guru, organisasi profesi. Kita di sini hanya membantu teman-teman guru. Iya, memfasilitasi mereka, apalagi akhir-akhir ini banyak kekerasan terhadap guru di Indonesia, termasuk di Kabupaten Parigi Motong. Inilah yang kita bantu, bagaimana guru itu sepanjang dia masih guru itu akan dibantu oleh PGRI, kecuali penyalahgunaan kayak narkoba itu tidak bisa dibantu oleh PGRI. Kalau cuma kekerasan terhadap siswa sesama guru atau dengan orang tua murid itu pasti PGRI akan turun langsung membantu. Ada LKBH-nya ataupun pengurus dari PGRI akan membantu. Seperti kasus kemarin apa itu Pak? Yang Ibu di Parigi ini SMA 1 ya? SMA 1. Ya, kemudian ada SMP 1 Parigi Barat. Ya, Sata Parigi Barat. Ya, mudah-mudahan teman-teman tidak akan lama lagi ada undang-undang perlindungan guru yang akan diterbitkan. Nah, itu membuat kita lebih nyaman lagi dan lebih hati-hati karena hari ulang tahun PGRI ke-79 di Jakarta, bahwa penyerahan dokumen rancangan undang-undang guru sudah diserahkan ke Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan untuk dilanjutkan ke DPRK, ke mana, ke Menkumham, dan insya Allah dengan undang-undang yang ada bisa menguatkan kita sebagai guru dan sebagai organisasi. Jadi saya kira demikian untuk perbincangan kami hari ini, dan perlu diketahui bahwa ini adalah tayangan perdana dari SLCC PGRI Kabupaten Parigi Motong. Insya Allah akan berlanjut dan hanya perlu subscribe. Jadi kalau teman-teman Parigi Motong ini subscribe, kemudian dalam akumulasi jumlah anggota secara kotor ini 6.000 orang. Bayangkan kalau kita bisa berpartisipasi, maka PGRI Kabupaten Parigi Motong akan maju. Jangan lupa yel PGRI juga Pak. Iya. Kita mungkin sama-sama kita. Hidup guru. Hidup
Hidup PGRI. Hidup Solidaritas. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.